Oke, kita masuk ke responsi kedua. Materi kita terkait scripting NoSQL. Sebenarnya kita responsinya di minggu genap ya, di minggu ke-6. Tapi minggu ke-6 kemarin mungkin kita masih dalam suasana mudik Lebaran gitu ya. Saya pun masih bisa dibilang kacau jadwalnya gitu ya, untuk ada kelas pengganti, ada praktikum pengganti, sama perjalanan mudik juga. Jadi eh, nggak sempat nge-handle untuk responsi. Ya, makanya saya bayar hutang saya di minggu ke-6 di minggu ke-7 ini. Yaitu terkait scripting NoSQL. Kalau di praktikum, scripting NoSQL-nya itu adalah Key Value Database. Nah, tapi di sini kan judulnya Key Value Database, tapi di sini dia menggunakan eh, Apache Cassandra. Setahu saya, Apache Cassandra itu bukan apa ya? Ya dia berbasis Key Value juga, tapi dia itu sebenarnya lebih ke apa ya? Kolom base gitu ya. Jadi dia itu berbasis kolom gitu database-nya, bukan bukan key value yang pada umumnya gitu. Nanti kita lihat. Oke, agenda kita ada 5. Kita akan nge-review apa itu NoSQL. Mungkin ini udah di modul atau di minggu kemarin ya, di minggu ke-6 materinya. Kita review dikit aja. Kemudian key value database, kita lihat nanti bagaimana contohnya. Kemudian dokumen database, column oriented database, sama nanti kita hands on query-nya seperti itu. Kita review dulu NoSQL. Jadi NoSQL itu not only SQL. Jadi bukan kita menolak SQL gitu ya. Jadi NoSQL itu artinya bukan kita mengatakan tidak kepada SQL, tapi not only SQL. Ntar saya ambil casan dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi NoSQL itu not only SQL. Jadi bukan hanya SQL gitu. Jadi banyak database lain selain SQL. Jadi database itu maksudnya bukan SQL aja, masih banyak yang lain. Contohnya ada kolom family, key value, graph, dan dokumen gitu. Masih banyak lagi sebenarnya jenis database NoSQL. Nah, jadi kategori sistem manajemen basis data non-relasional. Jadi kalau SQL seperti contohnya apa MySQL, Postgre itu kan dia bersifat relational database, di mana database kita itu di, ada banyak tabel gitu ya. Jadi misalkan untuk mahasiswa, ya udah dia hanya menyimpan data mahasiswa gitu. Kemudian kayak data misalkan registrasinya untuk KRS, apa saja mata kuliah yang diambil, itu ada tabelnya tersendiri untuk menyimpan data itu. Kemudian untuk mata kuliahnya tersendiri, ada tabelnya tersendiri juga. Dan namun di NoSQL itu bisa jadi semua data tersebut itu di dalam satu tabel gitu. Jadi tidak dipecah-pecah ke dalam tabel. Jadi NoSQL itu eh, normalisasi gitu ya. Jadi kalau SQL itu dia normal database-nya, kalau SQL itu dia strukturnya tidak normal gitu, bisa dinamis, beda antara satu data dengan data yang lainnya. Seperti itulah. Nah, ini dirancang untuk menyimpan dan mengambil data yang tidak selalu berbentuk tabel. Jadi kalau kita SQL kan dari kemarin-kemarin kan kita datanya disimpan di dalam bentuk tabel aja gitu ya, relational database. Tapi kalau SQL belum tentu belum dalam bentuk tabel gitu ya. Ada bentuk graf, dokumen gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini NoSQL itu dirancang untuk skala yang besar. Jadi kalau project kita kecil, sebenarnya kita nggak perlu kayak FOMO gitu ya, project lain gitu ya, perusahaan lain menggunakan NoSQL, kita pun ikut menggunakan SQL untuk FOMO gitu ya, ikut-ikutan. Padahal data yang kita kelola belum terlalu besar gitu ya. Maksudnya masih aman menggunakan relational database. Untuk apa pakai NoSQL gitu. Kemudian untuk kinerja tinggi dan fleksibilitas skema.
Nah, ciri-ciri umum dari NoSQL yang pertama, dia itu skemales, jadi tidak memerlukan skema yang tetap. Jadi data itu bisa fleksibel. Kalau di SQL kan, ya udah, misalkan untuk tabel menyimpan mahasiswa ada ID-nya, ada NIM, nama, kelas misalkan, ataupun bahkan kelas dipisah ke tabel lain misalkan. Nah, itu strukturnya itu tetap gitu. Maksudnya ya itu semua data strukturnya sama seperti itu gitu. Nah, tapi kalau NoSQL, misalkan mahasiswa A sama mahasiswa B itu struktur datanya bisa berbeda seperti itu. Kemudian scalability ini sangat mudah untuk scale out dan menambah server. Kemudian dia higher performance, ya, optimasi untuk kecepatan eh, read dan create-nya tinggi. Kemudian flexible data models. Jadi dia itu mendukung berbagai tipe data ya, seperti ada JSON, XML, key value graph, dan lain-lain. Oke, nah itu sedikit review terkait NoSQL. Eh, Selanjutnya kita masuk ke key value database. Di key value database itu eh, data itu disimpan dalam bentuk key sama value gitu ya. Jadi ada key, kemudian ada value-nya apa. Key itu identifier uniknya, ya sama kayak primary key atau ID lah gitu ya. Kalau value itu datanya, itu bisa berupa string, JSON, integer, dan objek lainnya. Jadi ini yang seperti dibilang, data satu dengan data lainnya itu bisa berbeda. Contohnya di sini data pertama dia berupa JSON seperti ini gitu. Struktur datanya berbeda. Nah, data kedua bisa jadi dia udah hanya berbentuk string biasa aja seperti ini. Kemudian data lainnya bisa berupa data lainnya gitu. Jadi eh lebih dinamis gitu. Kalau kalian tahu kayak JSON, lebih kurang sama seperti itulah. Nah, contoh database-nya itu ada Redis yang bakal kita gunakan. Contoh respons ini. Kemudian kalau DynamoDB itu kalau nggak salah Amazon ya, Amazon punya kalau nggak salah. Amazon atau kalau nggak salah ya Amazon gitu ya. Kemudian untuk dokumentasinya bisa kita lihat di sini ya untuk sintaksnya. Nah, di sini ada dokumentasinya, komen-komen yang bisa kita gunakan untuk kita kayak DML di SQL gitu ya, data manipulation language-nya. Di sini banyak, misalkan kalau untuk membuat eh, data tuh, contohnya di sini tuh ada. Nah, kayak set gitu-gitu. Nah, sebenarnya di sini nanti kita bisa baca dokumentasinya gitu ya. Ini query-nya untuk apa, fungsinya untuk apa ya. Contohnya juga nanti dikasih lihat seperti itu. Nah, contoh query-nya di sini misalkan kita untuk membuat data baru itu menggunakan hset. Kalau dulu tuh sintaksnya kalau nggak salah HM set gitu ya. Nah, tapi sekarang di versi yang terbaru dia pakai hset. Kemudian di sini key-nya misalkan user satu gitu ya. Nah, value-nya apa? Misalkan value-nya ini, yang di kanan ini tuh value. Nah, ini tuh key-nya. Nah, key dari user satu, value-nya atau datanya adalah ada ID, ada name, sama email.
Nah, ini kalau di Redis itu kemarin saya lihat dia itu tipe datanya nanti menjadi hash gitu. Kemudian untuk ngebaca data itu get all. Ya, kemudian di sini kita pilih key-nya apa. Jadi kita nggak bisa, setahu saya ya, ini nggak bisa kita ngambil seluruh data gitu. Kalau di SQL, Oracle atau yang lainnya, kita kan kayak select bintang from user gitu kan muncul semua data usernya. Nah, tapi kalau di Redis, yang saya pelajari kemarin tuh, dia nggak bisa ngambil semua data sekaligus gitu. Jadi dia ambil satu-satu. Mungkin kalau diterapin di beberapa bahasa pemrograman, mungkin dia ada kayak apa namanya tuh kayak prismanya gitu. Jadi ada fungsinya tersendiri untuk ngambil semua data. Nah, itu di latar belakangnya bagaimana prosesnya itu kurang tahu juga. Nah, jadi intinya kalau kita mau ngambil data, kita cantumkan key dari data tersebut atau kuncinya. Nah, misalkan di sini user satu, nah maka data yang ditampilkan nanti seperti ini. ID-nya berapa, name-nya, kemudian emailnya seperti ini ya, yang kita simpan di sini. Jadi kalau nampilin user 2, dia nampilin user 2 aja. Kalau update itu sama seperti sintaks create, jadi menggunakan hashet, kemudian key-nya, kemudian apa atribut yang mau kita ubah datanya. Seperti ini, misalkan di user 1, di key user 1, saya mau ngubah namanya itu menjadi Alice Wonderland. Kalau delete, sintaksnya itu hadel. Nah, kemudian key-nya apa? Nah, kemudian apa atribut yang mau kita hapus? Misalkan email. Atau kalau kita mau hapus seluruh datanya itu pakai del. Kemudian key-nya. Jadi, eh seperti ini gambarannya. Jadi ketika user satu dia datanya ada name sama email, kemudian nanti misalkan di user 2 kita hapus emailnya, ya udah dia aman gitu. Jadi struktur dari user 2 itu hanya ada ID sama nama sama name gitu. Sedangkan user satu dia ada ID, name sama email. Nah, ini berbeda seperti SQL, seperti MySQL atau Oracle yang udah kalian pelajari sebelum-sebelumnya. Ketika misalkan di user 2 kita hapus email, dia atribut emailnya masih ada tapi nilainya nol, kosong gitu. Kalau di Redis ini ya udah emailnya dia nggak ada atribut email di data tersebut. Nah, lebih kurang seperti itu. Kita coba demonstrasikan. Kalau untuk instalasinya mungkin bisa kalian pelajari sendiri ya, bagaimana. Di sini saya pakai Mac, jadi cukup mudah, cukup dimudahkan oleh si Brew ini. SQL Redis. Sini dimulai mulai dulu Redisnya, kemudian ya udah jalan. Ntar, saya lupa komennya apa aja. Oh iya, CQLS. Nah, di sini untuk masuk ke, ntar, ini biasanya memakan waktu beberapa menit dulu untuk kita bisa masuk ke servernya. Bentar ini Cassandra, sorry. Pantasan, bentar, sorry. Ini, oke, udah bisa. Nah, mungkin di sini saya nggak bakal nge-query-nya CLI seperti ini ya, sedikit rumit. Di sini tuh ada tools database namanya Table Plus. Nanti kalian bisa coba juga install. Nah, di sini cara bikinnya simpel. Misalkan di sini kalian tinggal tambahkan di sini connection-nya. Kemudian di sini pilih Redis. Nah, kemudian create. Nah, di sini kita bakal disuruh ngisi data. Kalau di sini tinggal isi namanya apa, misalkan Redis.
DB, kemudian INV-nya lokal, karena kita mau nyobanya di lokal. Nah, di sini kalau kita lokal, dia otomatis ngasih host lokalnya, lokal hostnya sama portnya. Kalau Redis itu portnya 6379. Nah, kalian untuk username sama passwordnya dikosongkan saja. Karena kan kalau lokal dia nggak ada apa autentikasinya ya. Nah, ketika dites dia aman. Nanti kalian tinggal bisa connect saja untuk masuk ke database-nya. Nah, di sini saya udah bikin koneksinya, jadi bisa tinggal masuk aja seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tab SQL. Nah, di sini kita untuk nge-SQL-nya, nge-query-nya nanti. Oke, pertama kita bakal coba ini ya. Kita bikin eh, data untuk menampung data mahasiswa. Nah, di sini langsung aja haset, kemudian key-nya apa? Misalkan mahasiswa satu. Nah, mahasiswa satu, kemudian apa atributnya? Misalkan di sini ID, ID-nya satu gitu. Bentar dia pakai koma apa enggak? Oke, enggak. Kemudian name-nya siapa? Ini kan ya sintaksnya. Oke. Name-nya misalkan, kemudian kelasnya apa? Kemudian apa lagi? Misalkan NIM. Nah, seperti ini. Di sini seharusnya nggak pakai titik koma. Nah, di sini ketika kita run, dia sukses. Di sini value-nya 5. Kalau kita lihat di sini, di bagian tab database ini, nggak muncul ya. Bentar, kalau refresh. Nah, kalau kita refresh di sini, dia muncul, database-nya harusnya di sini juga muncul, harusnya. Nah, di sini dia muncul database-nya kita yang kita bikin dia otomatis. Nah, di sini muncul key-nya mahasiswa satu. Bentar, ini kenapa seperti ini? Sorry, nggak pakai sama dengan. Ini kebiasaan di SQL. Ntar kita hapus dulu datanya. Hadel. Sini del mahasiswa satu. Oke, di sini seperti ini tadi harusnya nanti pas kita run current dia value-nya 3 gitu ya. Empat, satu dua, bentar. Satu dua tiga empat ya. Ada 4, ada ID, ada name, kelas sama name. Nah, kalau kita refresh lagi, nah dia datanya tuh kayak format JSON gini gitu ya. Kalau kalian udah familiar JSON harusnya aman gitu. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, misalkan nanti di mahasiswa 2, ID-nya misalkan 2, kemudian name. Nah, misalkan di mahasiswa 2 ini dia cuman nyimpan name sama nama doang. Nah, ini memungkinkan seperti itu ya. Ini kalau kita refresh, dia hanya menyimpan 3 key, ada ID, name, sama name-nya. Jadi itu tadi antara satu data dengan data lainnya itu dia dinamis, struktur datanya itu bisa berubah. Misalkan di sini eh, mahasiswa mahasiswa 3, ID-nya 3. Nah, misalkan di mahasiswa 3 itu dia nampung email.
Kemudian yaudah dia nampung email doang. Nah ini kan dia nggak sinkron ya. Mahasiswa 1 2 kan sama-sama ada name, sama-sama ada NIM. Mahasiswa 3 dia cuma nampung eh, email doang gitu. Nah seperti ini. Nah itu dia bisa karena NoSQL itu tadi dia bersifat dinamis, struktur datanya antara satu data dengan data lainnya. Jadi nggak harus sama. Jadi kalau di SQL kan misalkan ada 4 kolom gitu ya, nama, ID, kelas sama NIM, ya udah semua atribut di data di tabel tersebut strukturnya sama, ada 4 atribut itu. Nah tapi kalau di NoSQL data satu misalkan dia ada 4 atribut, di data dua cuma satu atribut dan itu pun gak sinkron dengan data lainnya itu bisa gitu. Atau bahkan terjadi duplikasi data di NoSQL itu ya bisa saja memungkinkan seperti itu. Nah ini contoh membuat data di Redis. Sebenarnya untuk komen-komen lain di Redis kalian bisa pelajari di sini gitu ya. Tapi sepertinya sih di praktikum nggak bakal dipakai. Ini cuman kayak kita nge-explore saja ya. Bagaimana contoh dari key value database. Kemudian untuk ngelihat datanya, tadi kan target all mahasiswa. Nah, misalkan kalau mahasiswa gini dia nggak bisa, dia nggak muncul data apa-apapun karena key-nya harus benar. Misalkan key satu. Nah, dia nampilin datanya, ID-nya satu, name-nya Fauzan, kelasnya SE ini, kemudian name-nya segini. Nah, ini cara ngambil datanya. Kalau mahasiswa 3, ya udah seperti ini. Nah, mungkin nanti di beberapa bahasa pemrograman dia ada apa istilahnya tuh, functionnya sendiri gitu ya untuk nge-query ke Redis. Mungkin udah disediain fungsi tersendiri untuk nge-get all data sehingga eh, sehingga nanti kita nggak perlu target all satu-satu, misalkan ada ratusan data kan nggak mungkin juga gitu ya, mungkin mungkin di Redis ada caranya sendiri, tapi saya belum terlalu mengeksplor lah. Itu untuk ngambil semua datanya. Kemudian untuk nge-get itu sama seperti hasset create. Jadi di sini kita set misalkan mahasiswa satu, kita tambahin email, misalkan di sini kan belum ada email siswa satu. Email misalkan ditambah di sini semua value.ac.id kita run. Nah yang awalnya si mahasiswa satu itu nggak ada atribut email ya bisa kita tambahin gitu. Nah dia jadi ada email kalau kita get lagi di sini muncul. Jadi ketika kita misalkan kayak ini, kayak misalkan kita punya user banyak gitu ya, jenis role-nya misalkan ada role untuk siswa, ada guru pembimbing misalkan, sama ada admin sekolah. Nah, mungkin struktur data untuk masing-masing 3 role pengguna itu beda-beda. Misalkan kalau mahasiswa ada kelasnya, ada alamat, kita nampung data lengkapnya lah untuk kebutuhan akademik. Nah, misalkan untuk guru kita cuma cukup nampung data nama, NIP-nya, kemudian kontaknya gitu. Kalau admin mungkin nggak perlu data-data penting kayak tanggal lahir dan lain-lain. Nah, itu bisa dibikin dinamis seperti ini, seperti itu. Jadi kita nggak terpaku di satu tabel yang atributnya banyak, kemudian kita harus nge-assign satu-satu data. Misalkan kalau admin dia nggak butuh nyimpan data tanggal lahir, kita nolin, kosongin gitu kan, kayak ngebuang-buang tempat gitu ya ibaratnya tuh. Kita nggak butuh pakai ruangan ini, tapi kita tetap ngebooking ruangan itu untuk si atribut, untuk si data tersebut gitu. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, itu untuk create sama read update. Nah, kalau delete tadi udah kita lihat ya. Misalkan kalau kita mau ngedelete mahasiswa dua, mahasiswa dua, dua deh. Misalkan mau hapus NIM-nya, udah bisa gini aja. Nah, nanti kalau kita ngeget mahasiswa dua, ntar, kenapa nggak muncul? Oh, Hadel, sorry. Kalau del itu dia ngapus semua atribut.
Misalkan di sini Hadel, ya Hadel, kemudian mahasiswa satu berarti. Dari sini kalau kita hapus, dia efeknya itu cuma di satu 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 data yang ke efek. Nah, kalau kita eh, tampilkan lagi datanya, nah name-nya kehapus. Jadi itu ya dinamis dia. Nah, itu untuk CRUD dari Redis, contoh sederhananya. Nah, sebenarnya bisa lebih kompleks lagi gitu ya kalau kita lihat di dokumentasinya. eh ada kalau ACL itu apa? Nah, itu bisa kalian baca di sini di dokumentasinya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk yang key value. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya close dulu untuk yang Redis-nya supaya tidak terlalu ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan terkait key value, kita lanjut. Dokumen database. Nah, sebelum saya lanjut ngejelasin, hmm, di sini udah ada yang familiar dengan dokumen database. Mungkin ini deh, saya tunjuk aja kayak yang kemarin. Kita diskusi aja. Bentukan dokumen database bukannya kayak ini ya, kayak kayak sistem penyimpanan folder gitu nggak sih, Kak? Bisa jadi, bisa jadi. Ini siapa yang jawab? Saya Kak Ibnu. Oke, Ibnu. Eh, Oke, salah satu bentuk contohnya ya Mongo, ya monggo, monggo, monggo DB. Mongoose. Oke, ini kan gambaran kasar aja ya. Coba saya minta pendapat satu orang. Tadi Ibnu udah ngasih pendapat kayak folder gitu ya, kita nyimpan file gitu. Nah, Florik ada nggak? Oke, Ya, ada Florik Kak. ada. Menurut Torik deh, apa itu dokumen database ya? Sepengetahuan aja, pendapat kamu aja. Apa dokumen database kayak? Hmm. Hmm, saya belum baca-baca juga sih Kak, belum terlalu tahu apa itu dokumen database. Oke, menurut kamu aja gitu. Nggak harus benar, nggak harus Hmm. benar juga. Dokumen database kayak hmm, mungkin hmm, ntar Kak. Oke, oke.
Hmm, apa ya? Boleh sambil searching juga boleh. Tenang aja, tenang. Mungkin ke dokumen database itu jenis tempat Hmm, untuk menyimpan data yang nyimpannya dalam bentuk dokumen kayak file JSON. Gitu aja oke, sih Kak yang saya tahu. oke, sip. Terima kasih. Oke ya, makasih Torik. Nah, jadi saya milih gini supaya kalian apa ngebaca aja sih, ngasih pendapat aja setidaknya kalian tahu. Oh, yang awalnya saya nggak tahu dokumen database disuruh ngejawab terus sambil di searching kan tadi. Oh, tahu gitu. Dia dalam bentuk dokumen gitu. Setidaknya kalian paham gitu aja sih tujuan saya tadi tuh. Oke, jadi dokumen database benar kata Ibnu sama Torik tadi. Jadi datanya itu ya namanya kan dokumen ya, dokumen database. Jadi kita nggak bermain dalam bentuk tabel lagi kayak database MySQL atau Postgre atau Oracle. Kan kita tabel, ada baris, ada kolom gitu ya. Datanya disimpan di dalam record row, kolom gitu ya. Tapi kalau di dokumen database, datanya itu disimpan di dalam bentuk format dokumen. Seperti tadi contoh yang dibilang Torik, ada JSON, kemudian ada Bison, ada XML. Mungkin kalau kalian di KPL minggu keberapa ya materinya harusnya tuh eh minggu berapa ya saya lupa pokoknya ada materi gitu ya yang ngejelasin terkait data seperti ini JSON dan juga XML. Di ada tuh perbandingannya JSON bagaimana, XML bagaimana seperti itu. Jadi intinya datanya itu disimpan dalam format dokumen. Nah, setiap dokumen itu adalah self-contained ya, yang bisa memiliki struktur berbeda, sama sih seperti yang key value tadi. Nah, jadi kalau kalian udah familiar di database, di JSON kayak JSON ya udah simpelnya kayak JSON aja gitu dokumen database. Contohnya tadi yang dibilang Ibnu itu MongoDB. Nah, kalau kita lihat di MongoDB, di mana ya dokumentasinya tuh? Dokumentasinya di mana ya? Ini aja deh. Sebenarnya kalau dari MongoDB tersendiri, setahu saya tuh eh dia nggak ada query-nya gitu ya kayak kita Redis tadi atau kita pakai MySQL ada query kayak insert dan CRUD-nya lah gitu ya. Tapi kalau di MongoDB itu dia lebih ke bahasa langsung ke sintaks bahasa pemrogramannya. Misalkan di sini Node.js. Nah, bagaimana kita menggunakan sintaksnya untuk nge-insert data ke MongoDB. Nah, kalau di Node.js itu pakai ini, db.collection. Kita pilih dulu collectionnya. Collection itu ibaratnya apa ya? Kayak kalau di SQL-nya tuh kayak tabelnya lah gitu ya. Jadi ya koleksi datanya gitu atau tempat kita mengkoleksi sebuah datanya. Ya table lah ya, simpelnya gitu. Nah, contohnya di sini DB collection, kita pilih inventory nama collectionnya, kemudian insert one. Nah, kemudian apa atribut-atributnya. Di sini bisa dinamis data satu dengan data lainnya. Nah, ini untuk nge-insert satu data. Kalau insert banyak data, gimana? Kalau di Node.js itu dia pakai insert many. Nah, kita cukup nambahin data JSON seperti ini. Kalau di bahasa pemrograman lain, contohnya PHP, nah dia seperti ini. Ya, ini lebih kayak kalau kalian familiar pakai Laravel, sama kayak query builder lah ya, seperti itu. Kemudian apa lagi ya?
Kalau update itu ntar ini update. Nah, kalau update satu data pakai update one, kemudian pilih dulu itemnya. Sebentar, ini cara bacanya gimana? Oh ya, di sini kita set oh ini replace. Oke, saya agak lupa kalau MongoDB itu gimana. Mungkin ada yang bisa bantu gitu ngasih pendapat kalau update di MongoDB itu bagaimana. Saya pernah pakai tapi lupa, udah lama sih. Ntar masih ada nggak ya projectnya? Project team apa ya, di mana ya? Decorator endpoint interface. Mana ya service-nya? Oh, bukan ini, sorry. Ini mah mirip doang. Item. Kalau nggak salah tuh di MongoDB, kalau kita bikin itu dia nanti disediain. Oh, ini dia udah pakai itu sendiri ya. Ya, lebih kurang seperti itulah. Kita coba lihat contohnya aja ya. Di sini kalau kalian akses MongoDB, kemudian ke sign in, kalau belum punya akun bisa daftar dulu. Nah, di sini di MongoDB, kalau kalian belum punya projectnya, di sini bisa kok view. Di sini bisa bikin project baru. Nah, di sini misalkan responsive Basdat. Nah, ketika di sini cukup mengisi nama aja. Nah, di sini kalau kita next, di sini untuk nambahin member sama permissionnya, di sini udah otomatis akun kita ditambahin. Kemudian di create projectnya. Nah, kalau sudah, kita ibaratnya kita udah ngebikin projectnya gitu ya, dari si MongoDB. Kemudian kalau kita ingin membuat ibaratnya database-nya atau di sini tuh disebut clusternya, di sini kita bisa tinggal create. Nah, di sini konfigurasinya kita pilih yang free aja. Untuk belajar ya 512 MB sebenarnya untuk sebuah project yang sederhana buat kalian latihan-latihan pun sudah cukup. Nah, di sini kasih nama, di sini saya biarkan saja cluster 0, kemudian
Di sini providernya apa, misalkan pakai Azure atau Amazon, itu bebas. Misalkan sini Azure, kalau AWS itu ada, oke, AWS aja yang ada di Singapura. Di sini udah nggak ada setting-setting yang perlu perlu gimana. Kemudian create deployment. Oke, nah di sini untuk koneksinya di sini udah dipandu ya. Kalau kita mau em, mengkoneksikan dengan project kita misalkan di Node.js atau gimana. Di sini kita masuk ke proses to connect. Nah, di sini kita kayak pilih drivernya dulu. Misalkan kita ngodingnya di mana, misalkan di Node.js, nah nanti kita disuruh untuk npm install MongoDB dulu di project Node.js-nya, kemudian nanti ikutin langkah-langkah yang diberikan si si Mongonya. Ntar saya ambil air dulu. Oke, kita lanjutkan. Untuk langkah ini aku skip aja karena kita nggak bakal nerapin ke Node.js dulu. Nah, kalau sudah kita bisa nanti pindah ke tab cluster ini. Nanti kalau mau connect ke project codingan kita bisa di sini lihat panduannya. Nah, di sini misalkan kita bikin eh tabelnya lah ibaratnya atau di sini itu kan koleksinya, collectionnya. Nah, di sini tuh belum ada. Kita bisa tambahkan data. Database-nya namanya misalkan ya responsi NoSQL. Collection name. Oh, ini nama tabelnya. Hmm, mahasiswa lagi deh. Ini biarin aja kalau dibuat. Kita udah punya ibaratnya tabel mahasiswanya gitu. Nah, di sini ini kan dia berbasis GUI ya. Jadi kayak kita nge-insert langsung aja gitu. Tapi kalau pakai codingan itu sebenarnya dikasih tahu sama si MongoDB-nya di dokumentasinya bisa kalian baca. Nah, di sini misalkan kita mau menambahkan dokumen baru. Di sini ya kita kalau ID dia otomatis dari si MongoDB-nya tapi bisa dihapus juga, tapi itu biarin aja dulu. Misalkan di sini name kita isi bebas. Kemudian tambah atribut baru eh, kelas ini sama kayak contoh sebelumnya aja. 4746. Apalagi nim. Oke, kita bisa preview datanya seperti ini.
Dia sebenarnya dalam bentuk format JSON sih seperti ini. Seperti yang dibilang kayak si Torik tadi ya, contohnya format JSON. Kemudian langsung aja di insert. Nah, udah muncul gitu. Kalau mau edit ya langsung di sini aja kita ngubah. Nah, yang membedakan misalkan di malah ke refresh. Nah, misalkan di sini ini sama kayak contoh yang key value tadi sih. Di data pertama kita punya atribut ini aja gitu. Nanti di dokumen yang lain atau di data yang lain misalkan namanya Dias. Kemudian atributnya misalkan name-nya. Terus nah di sini misalkan kita tambahkan ini kayak kita membuat dokumen JSON aja sih. Misalkan di sini atributnya berupa array di mana di sini misalkan kita menampung mata kuliah yang diambilnya. Matkul yang diambil dia, terus di arraynya itu kita simpan data misalkan berupa objek. Nah, data pertama misalkan di sini nama mata kuliahnya misalkan pengujian perangkat lunak, kemudian kode SKS-nya misalkan 4, apalagi misalkan di sini harinya misalkan Jumat. Nah, kemudian kita nambah mata kuliah baru yang diambil. Ini add after. Nah, di sini masih berupa objek. Nah, misalkan di sini dia cuman terasi, kemudian di sini cuman nampung apa ya? Udah satu itu aja. Kalau kita preview nanti datanya seperti ini. Kita insert. Nah, jadi beda gitu ya data satu atau dokumen satu dia cuma nampung nama, kelas sama NIM seperti ini doang. Nah, tapi di data yang lain dia nampung mata kuliah yang diambilnya juga gitu. Nah, ini bisa jadi misalkan data satu nama misalkan yang Fauzan ini dia belum ngambil mata kuliah apapun. Jadi misalkan pas dia udah register dia baru nambahin atribut matkul gitu. Nah, seperti itu contohnya. Sama lah ibarat yang kayak key value tadi. Kalau update tadi udah ya. Kalau delete ya bisa hapus langsung di sini. Atau misalkan kalau kita mau hapus atributnya bisa juga di sini kayak key value tadi. Kalau hapus seluruh data itu nanti ada sintaksnya tersendiri ya kalau di beberapa bahasa pemrogramannya. Seperti itu untuk dokumen database contohnya MongoDB. Ada banyak lagi sih untuk yang dokumen database ini, contoh database lainnya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk yang dokumen database. Ini tadi ya, setiap dokumen itu dia punya dia sendiri gitu ya. Jadi kalau join-join dia nggak punya join-join sih. Kan dia nggak relational database. Oke, kita lanjutkan kalau belum ada pertanyaan ke yang terakhir yaitu kolom oriented database. Ini yang kepake sepertinya di praktikum ya kalau dilihat di modul.
judulnya key value database tapi dia lebih ke kolom database. Untuk teori dari si Cassandra, mungkin nanti bisa kalian tanya-tanya ke Aspraknya ya. Oke, di sini pengertiannya, eh oke, seperti tadi deh. Mau minta pendapat kalian dulu supaya kalian ngebaca. Kita spin lagi. Oke, jangan. Oke, if Sidki adalah hadir nggak nih? Oke, nggak hadir. Tandain dulu. Sidki. Muhammad Zafran tadi dia izin di perjalanan ya. Kok Hafid? Muhammad Zaki Amarullah hadir. Ya hadir ya. Muhammad Zaki. Halo. Ada Pak. Sependapat kamu apa itu kolom database? Kolom based database. Kolom oriented database, sorry. Boleh googling dulu, baca-baca Google dulu boleh. Iya, ada dulu. Yang saya baca itu untuk mengumpulkan data berdasarkan kolom daripada baris, menginginkan pengambilan dan analisis kolom tertentu secara efisien untuk analisis query. Gitu, Pak. Oke, berbasis kolom. Nah, mungkin menurut oke itu oke ya, oke lah. Menurut Zaki itu kita pindah ke yang lain. Jadi menurut Zaki tadi kolom database yaitu berbasis kolom ya, tidak berbasis baris. Nah, selanjutnya saya coba tanya ke berikutnya. Oke, terima kasih ya tadi Zaki. Kemudian Subhan, Subhan hadir, Subhan. Nah, tadi kan kata Zaki kolom oriented database dia berbasis kolom gitu daripada baris. Nah, apa yang membedakan berbasis baris yang dimaksud itu dengan yang berbasis kolom? Maksudnya apa gitu? Boleh kasih Tes, pendapatnya. suara saya kedengaran Kak. Kedengaran? Tadi pertanyaannya apa? Tadi kan Zaki bilang yang kolom oriented database datanya itu disimpan di dalam bentuk kolom gitu ya, berbasis kolom daripada berbentuk row atau baris gitu. Jadi katanya lebih efisien. Nah, menurut Subhan, eh, apa yang membedakan kolom oriented database tersebut dengan yang berbasis row? Berbeda. eh, Kalau dari namanya kolom database itu menyimpan per kolom ya, bukan per baris. Hmm. Terus, Terus dia cocoknya untuk operasi yang ini transaksional kayak insert, update, delete.
Oke. Nah, tapi apa yang membedakan dengan yang row? Oke, datanya disimpan dalam bentuk kolom. Nah, maksudnya itu gimana gitu? Bagaimana? Mungkin untuk apa? Lebih cepat untuk analisis yang itu bisa melibatkan scan kolom besar. Oke, kolom besar. Oke, gak apa-apa. Terima kasih Subhan sama tadi Zaki ya. Oke, ada benarnya juga pendapat dari dua teman kalian tadi. Kita masuk dulu ke slide. Nah, jadi benar tadi datanya disimpan per kolom, bukan per baris seperti relational database Oracle, MySQL yang biasa kita gunakan. Nah, ini tadi ya, dia itu cocok untuk query yang membaca data dalam jumlah besar tadi ya, yang dibilang sama Subhan dari kolom tertentu. Tapi, nah kalau eh, jadi datanya itu ditampung per kolom itu. Kalau kita baris kan dia satu data, misalkan satu data mahasiswa, dia punya kolom A, punya kolom nama, NIM sama kelas. 3 kolom itu aja lah dulu. Nah, jadi ketika kita ingin mengambil data, misalkan kita hanya mau menampilkan data di kolom apa ya, misalkan di kolom name gitu, di kolom name. Nah, dia bakal ngebaca per baris gitu. Jadi baris satu dibaca, gitu. Dia baca semua kolomnya, tapi dia diekstrak hanya ngambil kolom namanya saja gitu. Nah, terus lanjut ke baris kedua, dia baca gitu. Dia ambil kolom namanya doang. Begitu terus terus gitu ya. Sampai ratusan baris misalkan kalau datanya banyak. Nah, tentu ini eh apa ya? Memakan waktu gitu ya, dia ngecek semua baris, semua kolomnya dicek, tapi kita cuma ngambil yang ekstrak kolom name-nya doang. Nah, kalau kolom base itu dia datanya disimpan per kolom. Jadi misalkan kolom satu ya udah dia eh di row 1, row 2, row 3 yang kolom satu dia disimpan di dalam satu, ibaratnya satu dokumen lah gitu ya, di dalam satu kelompok gitu. Nah, nanti untuk kolom 2 dia hanya menampung data di kolom kedua aja. Sehingga ketika kita mau nge-query ngambil nama data dari kolom nama doang, dia ngebaca ya udah kolom nama aja gitu. Dia sampai ke bawah kolom nama aja. Kalau dari row tadi, dia kan kita ngecek dulu per baris, dicek semua kolom, ya udah dia ngambil kolom name aja. Di baris kedua dicek lagi semuanya, diambil yang kolom nama aja. Begitu terus. Nah, tapi kalau kolom base itu, ketika kita mau query yang gede gitu ya, misalkan data kita udah ribuan, jutaan gitu ya, tapi kita cuma mau ngambil data di satu kolom aja gitu. Ya udah kita cocoknya pakai kolom base itu. Dia ngambil satu kolom aja ke bawah gitu. Dia nggak ngecek kolom-kolom lain di baris-baris lain gitu. Nah, intinya seperti itu. Ibaratnya kalau ini bisa diputar gitu ya. Nah, ini bisa diputar. Nah, seperti ini. Tadi kan baris ya. Dia satu baris menyimpan banyak kolom, satu baris menyimpan banyak kolom. Nah, ketika kita mau mengambil satu kolom, ya udah dia ngambil satu, ibaratnya satu baris saja gitu. Jadi kan kalau kolom base dia kan seperti ini ya. Kalau row dia kan seperti ini. Kalau kita ngambil satu kolom, dia ngecek satu-satu baris, ngambil kolomnya. Nah, tapi kalau di kolom database ini, ibaratnya kita ngambil satu data di kolom, misalkan kolom 9, ya udah, ibarat kita ngambil satu row doang gitu. Ibarat kita ngambil satu row doang ke samping gitu ya. Nah, seperti itu untuk kolom oriented database. Ya ini ya bedanya dengan yang SQL biasa tadi, dia disimpan per baris. Jadi satu baris menyimpan banyak
kolom gitu ya, satu baris dia menampung banyak kolom. Begitu terus ketika kita mau ngambil kolom name doang ya dia terpaksa ngebaca semua kolomnya juga. Maksudnya mengambil semua kolomnya juga baru nanti diekstrak yang kolom name-nya aja. Nah, tapi di kolom database ini satu kolom itu disimpan ibaratnya di satu row gitu. Jadi kita cukup ngambil ibaratnya satu row aja gitu pas kita ngambil kolom name gitu. Lebih kurang seperti itu. Mudah-mudahan paham. Row base versus column base. Nah, jadi kalau di penyimpanan data, tadi ya datanya disimpan berbaris, kalau yang kolom per kolom. Nah, cara baca data, nah ini tadi ya, saat baca di yang row itu, semua kolom dalam satu baris dibaca sekaligus. Nah, ini ya, semua kolom dalam satu baris dibaca sekaligus, walaupun kita hanya butuh sebagian. Nah, kalau yang kolom, saat kita baca, hanya kolom yang dibutuhkan saja yang dibaca gitu ya. Jadi ini sangat cepat nanti untuk query yang ngambil hanya sebagian kolom. Kalau optimasi query ini cocok untuk transaksi OLTP apa ya, saya juga nggak tahu. Nah, query yang memproses satu entitas penuh ya. Jadi select bintang from user ini kalau kolom dia cocok untuk data yang besar, big data lah. Query-nya hanya butuh kolom tertentu, misalkan kita ngambil kolom total sales saja dari orderan. Kalau dari skalabilitasnya yaitu vertikal, kalau yang kolom ya horizontal. Contoh database-nya kalau yang SQL kita udah tahu lah ya, MySQL, Postgre, Oracle, SQL Server. Kalau di kolom yang kalian gunakan Apache Cassandra ya kalau di praktikum dan banyak lainnya ada SkylaDB. Nah, tujuan utamanya kalau di row dia transaksi cepat, integrasi data tinggi. Kalau kolom query bacanya itu lebih cepat untuk data yang lebih besar tadi. Query language di sini dia SQL standar, ada join, where, group by dan lain-lain. Tapi kalau di kolom dia terbatas. Ya, kalau nggak salah saya itu di kolom oriented yang nggak ada join. Kemudian untuk query sederhana ya dengan skema, jadi skemanya itu udah dipikirkan dari awal. Kalau kecepatan menulis datanya cenderung moderat karena untuk menjaga konsistensi data. Kalau yang kolom dia lebih cepat karena dia langsung ke memori, kemudian ke 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 disk kita itu nanti gitu. Kalau skema dia kaku, kalau row dia kita harus definisikan dulu. Kalau yang kolom dia fleksibel, tapi biasanya masih ada skema untuk kolom families-nya. Itulah ya perbandingannya. Sederhananya tadi seperti itu ya. Kalau kita mau mengakses kolom untuk row sama kolom store, tadi perbandingannya udah dijelasin. Nah, kalau di Cassandra itu nama nama query-nya itu CQL atau Cassandra Query Language. Di sini ada beberapa istilah ya yang umum gitu. Ada key space ini kalau di SQL ibaratnya database-nya, nama database-nya gitu. Kalau table ini ya table gitu ya, tabel untuk menyimpan data. Tapi kalau dulu tuh disebut column family. Nah, sekarang pun yang column family masih bisa dipakai. Jadi ini tuh istilah untuk si Cassandra sebelum sintaksnya mirip SQL dipakai. Jadi dulu mungkin sintaksnya berbeda. Kalau yang dulu saya nggak tahu sintaksnya bagaimana, tapi yang sekarang itu sintaksnya bahkan mirip persis gitu ya, 99% mirip dengan SQL. Bahkan waktu itu saya mencoba mempelajari Cassandra Query Language, yang Cassandra ini sempat bingung gitu ya, sintaksnya sama persis 99% dengan kayak kita ngoding kayak kita nge-query di Oracle, di MySQL itu sama persis. Sehingga ini bedanya apa gitu ya, apa yang membedakan oh ini SQL, ini NoSQL. Nah, tapi setelah tahu nanti bakal lebih mudah dipahami. Nah, jadi untuk yang kolom family sama table itu dia sama ya istilahnya saja yang berbeda. Kalau kolom family itu istilah lamanya, kalau sekarang dia udah karena dia udah mirip dengan sintaks SQL, jadi dia dibikin lebih familiar dengan kita yang terbiasa dengan SQL, jadi namanya diubah dengan table.
contoh query-nya. Nah, ini untuk membuat key space atau apa database-nya gitu ya, untuk membuat database-nya. Itu create key space school. Nah, ini nama database-nya. Kemudian di sini sintaksnya saya juga kurang tahu ya apa fungsinya yang with replication. Ada kelas simple strategy replication faktor 1, itu kita abaikan saja. Kemudian ini sama seperti kita di MySQL atau di Oracle, use nama database-nya. Kalau membuat tabel nih, bahkan sama persis. Create table student, user ID, kemudian email, kemudian tipenya apa. Ini untuk membuat tabel. Nah, kalau membuat menambahkan data baru, ini bahkan sama persis ya. Insert into student, nama kolomnya, value-nya. Kalau read dia sama juga. Select bintang from student seperti ini. Kalau update juga sama. Tinggal set ini where user ID. Nah, tapi di sini tuh kalau nggak salah ya, ketika nge-where itu dia harus primary key gitu, nggak bisa atribut lain. Tapi nanti kita coba. Kalau delete sama juga. Lebih kurang sintaksnya sama ya seperti Oracle. Jadi harusnya kalian nggak bakal bingung gitu ya nanti pas praktikum. Bahkan di sini contohnya juga sama ya di tutorial ini. Oke, kita coba praktekkan. Di sini saya udah install Cassandra. Ini pakai brew lagi biar simple. Aktifin dulu. CQLSH. Oke, jika sudah, nanti kalian bisa bikin ini juga connection baru di table plus-nya. Di sini Cassandra. Nah, di sini kalian isi nama database-nya, misalkan Cassandra DB, ya bebas ya. Kemudian di sini tuh ini biarin aja default lokal. Nah, kalau di Cassandra portnya 942, ini localhost. Harusnya pas dites dia aman-aman aja gitu. Nanti kalian tinggal connect, nanti dia bakal ngebikin connection baru di table plus kalian. Di sini saya misalkan masuk ke sini udah ada. Nah, di sini udah saya bikin contohnya. Misalkan di sini kita bikin baru, tadi sintaksnya sama ya untuk yang create table, tapi di sini untuk create database dulu. Untuk create key space. Nama database-nya misalkan student atau mahasiswa. With replication. Ntar ini bisa di copy nggak ya? Oke, kalau kita run, query-nya oke. Kalau kita refresh, nah di sini database-nya muncul mahasiswa. Oke, nah di sini bisa use mahasiswa. Oke, jadi kita udah menggunakan database ya mahasiswanya. Nah di sini untuk create table masih sama. Harusnya nama ya udahlah biarin lah student. Kemudian ini nama atributnya yang bakal kalian masukkan. Misalkan di sini user
apa ya, name aja deh, primary key-nya masa UUID. Ini ikut contohnya aja deh, user ID. Primary key. Name, kalau nggak salah di sini tuh dia teks. Udah teks saja. Di koma, kalau di run dia aman, kalau kita refresh dia muncul di sini. Nih, ada tabelnya kosong. Kemudian kalau insert data sama aja sih. Nanti insert into student. Nah, di sini tuh nama atributnya apa aja. Sebenarnya bisa langsung value, tapi ya udah gini aja deh. User ID dia udah otomatis. Name otomatis enggak ya kalau ini ya? Enggak ya. User ID name plus name value atau values. Nah, di sini fungsi dari UUID-nya untuk generate, kemudian name, error. Oke, jika sudah, nanti datanya muncul seperti ini. Kalau kita select all, dia sama aja. From student. Dia muncul. Nah, kalau pakai where, kita coba ya. Setahu saya kemarin tuh nggak bisa pakai selain primary key. Misalkan name. Tapi nggak tahu sih bisa apa enggak. Nah, dia nggak bisa. Coba kita lihat dokumentasi Cassandra ada nggak? Ya, lebih kurang seperti itulah. Nanti kalau ini bisa kalian tanya lebih lanjut ya terkait sintaksnya ke Aspraq. Soalnya kalau update sama aja, update gimana sih tadi lupa. Udah kelamaan pakai yang update student set apa ya? Misalkan name. Oh, user ID itu dia kan UID, jadi dia kalau kita pakai tanda petik ini dia dianggap string jadinya.
Nah, ini kalau udah di refresh datanya berubah. Itu kalau delete juga sama. Delete from student. Tambah dulu satu data contohnya. Oke, ada 2 data. Ini buat ngelihat nanti apakah datanya cuma satu yang dihapus atau semua. Delete from student where user ID nih. Oke, aman kalau kita refresh. Oke, satu data yang dihapus. Kalau kita where-nya itu berdasarkan NIM, apakah bisa? Kita coba. Oke, nggak bisa ya, karena dia harus user ID. Karena primary key-nya gitu. Nah, mungkin itu asumsi saya sih. Jadi selain dia primary key atau apa ya, unique key, apa sih nama atributnya tuh unique key ya kalau nggak salah. Nah, pokoknya yang menjadikan dia sebuah unique itu dia nggak 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 bisa dijadiin where gitu ya untuk ngehapus. Nggak tahu juga kenapa. Mungkin nanti bisa ditanya ke Aspraknya, tapi asumsi saya seperti ini. Mungkin jelasin dulu sedikit di sini. Gimana ya cara ngegambarinnya? Ya, di sini aja. Database di yang row base itu, kita misalkan punya data mahasiswa MHS gitu. Dia kan datanya, misalkan di sini ada beberapa atribut gitu ya, ada A, ada B, ada C gitu. Nanti dia datanya per baris gitu kan. Nah, ini untuk nampung data mahasiswa saja. Nah, kemudian untuk nampung data lain, misalkan kayak kelasnya mungkin nanti bisa kita pecah lagi gitu ya ke dalam tabel yang terpisah. Nah, sepemahaman saya kemarin terkait kolom database itu terkaitnya NoSQL. Jadi dia di dalam satu tabel semua gitu ya atributnya, sehingga nanti memungkinkan ketika di kolom A itu ada data yang duplikat gitu. Misalkan untuk eh, alamat apa untuk kelasnya ada yang data duplikat gitu. Nah, itu memungkinkan. Jadi mungkin itulah penyebabnya kenapa ini nggak bisa dihapus menggunakan where gitu. Tapi nanti untuk pastinya bisa kalian coba lebih lanjut, tanya ke dosen atau ke aspraknya gitu ya untuk query-queryan ini gitu. Oke, lebih kurang gitu sih untuk query dari Cassandra untuk praktikum besok ya. Di sini create table sama seperti biasanya. Ini insert sama lah ya seperti biasa. Nah, ini pun dia where-nya berdasarkan ID kan ya, dia primary key-nya. Nah, kolom family tadi ya, dia itu sebuah table sama aja, tapi ini istilah lamanya. Nah, ini index. Nah, mungkin ketika kita mau where berdasarkan apa, kita pakai index. Kita coba deh. Penasaran juga sih aku. Kita coba create index on student. Apa ya? Misalkan ini di run.
Oke, aman. Coba sekarang seperti ini. Nah, bisa. Jadi ya memperkuat asumsi saya ini jadinya. Nah, jadi harus dijadiin dia indeks atau primary key baru kita bisa jadiin dia where. Kemudian ingat kalau di Cassandra dia nggak ada join karena dia kan bukan relational database, jadi kita nggak bisa nge-join. Sehingga kalau kita ingin menampung data yang misalkan kayak eh, pelanggan membeli barang apa itu disimpan di dalam satu satu table semuanya. Jadi nggak dinormalisasi kayak kita relasional kan. Kalau pelanggan ya udah dia nyimpan data pelanggan. Kalau eh, produk satu table, kalau belanjaannya di satu table. Tapi kalau di sini dia ditampung di satu table semua gitu. Pelanggannya siapa, barang yang dibeli apa, jumlahnya berapa gitu kan ya. Ya sehingga nanti ada mungkin terjadi ketidakkonsistenan data itu bisa jadi, duplikat data itu bisa jadi seperti itu. Makanya kita mungkin pas kita menggunakan where harus berdasarkan primary key atau index on-nya. Itu sih ini insert udah, apalagi ya udah sih untuk kebutuhan praktikum besok harusnya aman, sama seperti query Oracle, beda perilakunya aja. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan terkait Cassandra, khususnya ya terkait Cassandra karena praktikumnya itu terkait Mongo boleh juga, terkait key value boleh juga. Kalau tidak ada praktikum, nanti aku gacha lagi untuk ngerangkum eh, materi responsi kita pada hari ini. Lebih kurang waktu kita 15 menit lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, aku gacha ya. Oke, siap-siap. Siapa yo? Arzu. Arzu ada Pak. Oke, Arzu tidak hadir ya. Muhammad Syaifuddin ada. Ada ya Muhammad Syaifuddin, boleh. Ada gak? Hmm, dari apa materi kita tadi, sebagai penutup boleh dong dirangkum gitu dari review NoSQL, kemudian apa itu key value database, dokumen database, sama column based database. Eh, ini ngerangkumnya gimana nih Kak? Eh, Ngejelasin gitu kan? yang jelasin singkat aja, NoSQL itu bagaimana, key value itu bagaimana, dan lain-lain. Oke. Yang pertama tuh tadi kalau nggak salah ada key value yang dimana itu pakai pasangan key sama value. Terus di dokumen database itu penyimpanan datanya itu dalam bentuk dokumen, biasanya kayak JSON atau XML. Terus kolom oriented database itu
pakai kolom ya tadi. Ya, betul. Ya, itu aja ya. Apa yang membedakan dia dengan raw database? Kalau row itu kan bentuknya tabel. Kalau kolom Kolom dia juga ada. Kolom kolom juga gitu. bentuknya dalam tabel. Pemanggilannya satu kolom. Oke. Kalau raw? Row kan dipanggil semua kan. Oke. Oke, makasih Saifudin. Jadi kita lihat sekilas lagi. Tadi NoSQL itu bukan berarti kita mengatakan tidak kepada SQL, tapi NoSQL itu not only SQL. Jadi tidak hanya SQL yang database itu gitu ya. Bisa kolom, key value, dokumen, graph gitu ya. Jadi kalau key value dia ada pasangan key sama value sehingga satu data itu bisa berbeda struktur datanya dan pemanggilannya pun juga berdasarkan key untuk edit, untuk update dan lain-lainnya. Kalau dokumen database dia dalam bentuk dokumen gitu ya. Jadi dokumen satu dengan dokumen lain bisa berbeda juga datanya. Itulah sifat dari NoSQL. Contohnya tadi JSON gitu ya, ada XML dan lain-lain. Kalau kolom oriented yaitu datanya berbasis kolom gitu ya. Jadi dia simpan per kolom. Kalau tadi row dia banyak kolom-kolomnya, satu data itu banyak kolom-kolomnya. Tapi kalau kolom database eh, dia kolom itu disimpan di dalam satu satu kesatuan gitu. Sehingga nanti pas kita nge-query kolom tertentu ya dia lebih cepat gitu ya daripada row. Oke, mungkin itu ya responsi kita kedua di basis data. Sebelum itu kita open cam dulu untuk dokumentasi, baru habis itu kita presentasi.